Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Sabtu tanggal 8 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU USD minggu depan? Ya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Tapi sebelum saya membahas pergerakan secara teknikal ya, di sini saya akan menyampaikan hasil daripada news yang rilis hari Jumat kemarin, yaitu ada high impact ya ketiga-tiganya, antara lain ada average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate. Tentunya saya akan bahas sebelum saya bahas secara teknikal karena hari Jumat kemarin untuk XAU USD libur ya. Karena ada Good Friday yang dimana market XAU USD untuk hari Jumat kemarin tidak buka. Oke, Anda bisa lihat di sebelah kiri ya, di situ ada 3 news high impact ya rilis, dimana ada average hourly earning menghasilkan data sesuai dari forecastnya ya. Ada kenaikan dari previous dari 0,2% naik menjadi 0,3%. Jadi menunjukkan hasil positif pada indeks dolar. Kemudian ada non-farm employment change, di sini previousnya 326.000 diprediksikan turun menjadi 228.000. Tapi datanya keluar itu di atas forecast menghasilkan 236.000. Hal ini juga mendorong daripada indeks dolar ya, itu terjadi penguatan. Oke, dan yang terakhir ada unemployment rate. Data sebelumnya adalah previousnya 3,6%, prediksinya 3,6%, tapi aktualnya menghasilkan 3,5%. Artinya memberikan dampak positif untuk unemployment rate itu sendiri terhadap indeks dolar. Dari ketiga informasi yang rilis hari Jumat kemarin itu mendorong indeks dolar itu terjadi kenaikan. Jadi kata lain, karena data daripada unemployment rate ini sangat berpengaruh ya, kurang lebih daripada data-data yang nantinya akan rilis selama 1 bulan di bulan April ini ya, karena kita melihatnya average hourly earning juga positif, non-farm employment change menghasilkan angka yang positif meskipun di bawah previous, dan unemployment rate juga menunjukkan angka penurunan 3,5% yang akhirnya menunjukkan potensi positif atau kenaikan pada indeks dolar. Dan hal ini tentunya menjadikan PR sekali lagi ya kepada si Jeremy Powell, yang bahwasanya di beberapa informasi yang saya dapatkan ya dari data-data ekonomi yang minggu-minggu sebelumnya ya, atau minggu kemarin, memang ada beberapa data yang menunjukkan pelemahan pada indeks dolar gitu loh, atau datanya turun. Dan itu memperkuat bahwasanya si Jeremy Powell ini untuk pertemuan di bulan Mei, yaitu mengenai tingkat suku bunga, rencananya tidak akan dinaikkan. Tapi bukan dipangkas ya, tidak akan dinaikkan. Artinya mempertahankan suku bunga yang lama, yaitu sebesar 5%. Dan kenaikan untuk basis poinnya itu tidak dinaikkan, ya masih 0. Rencananya seperti itu. Dengan melihat kondisi data ekonomi Amerika yang beberapa datanya itu turun. Tapi dengan kondisi saat ini melihat unemployment rate-nya memberikan dampak positif ya pada indeks dolar, kemudian non-farm employment change juga hal yang sama, saya rasa sedikit akan ada pemikiran lain ya, meskipun melihat daripada hasil-hasil nanti dari data-data ekonomi yang akan rilis di bulan April ini gitu. Ya tentunya untuk beberapa minggu depan juga pasti akan saya bahas ya untuk data ekonomi Amerika yang akan rilis selama 1 minggu ke depan. Tapi setidaknya poin utama daripada data yang rilis ya, khususnya average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate, ini cukup ya untuk kita bisa melihat beberapa data yang di pertemuan minggu depan itu bisa insya Allah lah bisa kita melihat atau kita bisa deteksi apakah sesuai dengan data yang ada di awal bulan ini, seperti halnya unemployment rate dan non-farm payroll ya, dan kemudian average hourly earning juga gitu. Ya, nanti kita akan bahas di lain video, tapi tentunya
karena hari Jumat kemarin memberikan dampak positif pada indeks dolar, dan Anda bisa lihat ya, ini saya buka untuk indeks dolar, itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Oke, sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari kondisi pergerakannya, meskipun di time frame 1 jam ya, ini membentuk pergerakan long legs doji ya, tapi setidaknya kita melihat ada dorongan bullish yang cukup signifikan hingga mencapai angka 102.297. Artinya nantinya XAU-USD ini kemungkinan besar di hari Senin ini bisa terjadi open gap down ya, bisa terjadi open gap down untuk hari Senin. Dampak daripada non-farm NFP di hari Jumat, bahkan unemployment rate ataupun average hourly earning. Oke ya, itu gambaran pertama secara analisa fundamental. Oke, sekarang kita berlanjut di analisa teknikal ya. Untuk teknikal sendiri, untuk XAU-USD, kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan pergerakan daripada XAU-USD ini masih dalam posisi tren besarnya adalah naik. Oke ya, atau bullish. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin, oke, itu berhasil breakout daripada 2 candle penurunan selama 2 minggu ke belakang ya. Dari start tanggal 20 Maret sampai dan tanggal 27 Maret, selama 2 minggu itu terjadi penurunan. Dan dibuktikan di minggu kemarin itu pergerakan impulsif yang sangat kuat ya, mendorong bullish dan berhasil membentuk high weekly di 2032.09, menjadikan titik tertinggi selama 1 minggu kemarin. Dan kalau kita ukur range-nya ya, berkisaran di sini antara, coba kita lihat range-nya ya, berkisaran 82,80 dolar per troy ounce atau 4,25% pertumbuhan atau kenaikan daripada XAU-USD itu sendiri selama 1 minggu. Dan inilah yang memberikan dorongan tambahan ya, atau pergerakan impulsif. Selain itu dibuktikan juga ada pembentukan bullish engulfing ya di time frame weekly, di mana candle warna merah dimakan oleh candle warna hijau. Inilah menunjukkan progres di mana untuk minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, atau dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 April, besar kemungkinan akan terjadi penguatan pada XAU-USD, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi. Karena kita melihat ada dorongan seller terjadi ya. Ini di akhir sesi penutupan candle weekly, memiliki ekor dari atas sampai bawah dan berhasil bergerak di bawah high monthly sebelumnya. Artinya dorongan ekor dari atas ke bawah inilah menunjukkan ada progres yang namanya koreksi ya. Tinggal kita mencari titik area buy yang sesuai ya, yang memberikan konfirmasi jelas, maka disitulah posisi untuk kita bisa buy. Oke, itu yang pertama. Dan low-nya selama beberapa minggu posisinya juga low-nya semakin meninggi. Low sebelumnya di sini berubah menjadi low weekly di angka 1949.67 dan berhasil break daripada high selama 2 minggu ke belakang dan membentuk high weekly terbaru di 2032.09. Oke ya, jadi ini posisi daripada time frame weekly di candle weekly ya, yang bisa kita sampaikan dari posisi impulsif bullish ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Kesimpulannya untuk time frame weekly di minggu depan kecenderungannya masih menguat, tapi tidak menutup kemungkinan masih akan ada koreksi ya, atau penurunan ya. Koreksi artinya bearish hanya sifatnya koreksi dan akan melanjutkan kenaikan kembali. Gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita mulai di time frame daily lagi ya. Di time frame daily Anda bisa lihat khususnya di candle hari Rabu ya. Di sini hari Rabu kemarin membentuk long legs doji. Ini ya, ini adalah candle long legs doji, bentuknya plus, memiliki ekor atas ke bawah panjang, bawah ke atas panjang, dan membentuk seperti plus ya. Dan di sini ada long legs doji, ini adalah candle galau, artinya membutuhkan konfirmasi karena candle ini memiliki
dampak buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya belum bisa menentukan arah apakah akan terjadi koreksi atau bullish berlanjut gitu loh. Dan dikonfirmasi impulsif bearish khususnya di hari Kamis kemarin. Artinya dari long legs doji dan dikonfirmasi candle impulsif bearish, maka di sini menunjukkan akan ada koreksi gitu. Ya, akan ada koreksi, tapi saya melihat dari posisi sebelumnya di sini yang menjadikan area demand ya yang sebelumnya adalah supply, oke, di mana meninggalkan posisi terakhir di sini ada order block yang di time frame daily ya, ada order block di time frame daily adalah ini. Kita tandain dulu ini area order blocknya. Apakah area order block ini akan menjadikan acuan dalam arti terjadinya penolakan di wilayah order block tersebut gitu. Ya, ini kita tandain dulu order blocknya di time frame daily, yaitu berkisaran antara 1987.84 sampai dengan 1966.73. Ya, nanti kita lihat ya khususnya di time frame daily di beberapa hari ke depan, baik hari Senin besok ya, hari Selasa atau sampai dengan hari Rabu. Apakah mampu bergerak menuju 1987.84? Tentunya konfirmasi yang kita dapatkan di akhir candle yaitu di time frame daily ini dan di hari Kamis kemarin adalah impulsif bearish, memberikan konfirmasi dari long legs doji ini, artinya ada penurunan. Makanya kita lihat dari hari Senin kemudian hari Jumat ya, kita lihat apakah mampu bergerak menuju order block yang ada di time frame D1. Tinggal nanti kita tunggu konfirmasi daily. Salah satunya ada single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan akan terjadinya lanjutan kenaikan. Oke ya, itu di time frame daily. Dan kita akan berlanjut lagi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, Anda bisa lihat sebelumnya ada symmetrical triangle terjadi ya, membentuk wave A, B, C, D, E ya, ada 5 wave terjadi. Kemudian pergerakan XAUUSD terjadi bullish. Oke, terjadi kenaikan, berhasil break di atas area trend line atas dan berhasil break di area high monthly sebelumnya yang menjadikan titik tertingginya di bulan, sebentar saya geser dulu, yaitu di bulan Maret ya, tanggal 20 yang menjadikan level tertingginya. Kemudian di area tersebut terjadi breakout ya, impulsif bullish yang sangat kuat. Ada breakout structure di wilayah ini malah menunjukkan bahwasanya akan terjadi kenaikan berlanjut pada XAUUSD. Dan tentunya dari kenaikan ini saat ini terjadi koreksi ya, atau retest menuju wilayah area resisten become support. Oke, resisten become support di sini yang saya gambarkan itu ada dua, yaitu high monthly yang ada di sini di 2009.71 yang sempat terjadi breakout. Kemudian resisten become support berikutnya adalah di 2003.23 yang makanya saya kasih tanda wilayah zona pantau. Tapi tentunya di time frame 4 jam ini zona pantau belum memberikan informasi yang sangat kuat akan terjadinya kenaikan untuk time frame 4 jam. Artinya terakhir candle berbentuk impulsif bearish ya. Setidaknya kalau kita lihat data ekonomi Amerika di hari Jumat kemarin, non-farm payroll dan kawan-kawan menunjukkan penguatan pada indeks dolar, kemungkinan besar untuk XAUUSD di time frame 4 jam ketika open market hari Senin terjadi open gap down minimal mendekati area $2.000 per troy ounce. Artinya masih ada dorongan seller yang akan terjadi. Dan yang perlu kita perhatikan adalah apakah mampu menuju area order block yang di time frame daily yang sudah kita tandain tadi. Nah, di wilayah tersebut. Dan saya melihatnya di sini juga ada posisi rally, base, rally. Dan inilah area base yang perlu kita tandain juga gitu loh. Yang menjadikan apakah ada potensi nantinya di wilayah ini. Oke, kita tandain dulu ya.
di posisi order block yang terjadi di time frame 4 jam ini. Oke, kita tandain juga karena berpotensi juga wilayah tersebut akan terjadi dorongan seller sampai dengan kisaran 1984.18 sampai dengan 1977.88 dalam posisi area order block yang ada di time frame D1. Tapi saya melihatnya karena pergerakan terakhir time frame 4 jam ini pergerakannya impulsif sekali ya. Selama high weekly ini tidak di breakout, oke, sebelum contoh gini. Ini kan turun nih pergerakannya menuju wilayah area ini nih, order block yang ada di time frame 1 jam karena sebelumnya impulsif ini yang sangat kuat. Biasanya ada pembentukan imbalance ini tuh biasanya ditutup dulu. Ya, ini biasanya ditutup dulu. Anda bisa lihat nih contoh ya. Anda bisa lihat nih contoh. Ini impulsif ini kan banyak imbalance ya, banyak selisih daripada high dan low-nya. Dan di sini setelah dia naik akan ditutupi. Nah, ini ditutupi dari penurunan ini. Ya. Nih, ini sering terjadi. Baru dia langsung naik lagi, nutupin daripada impulsif bearish ditutup impulsif bullish. Oke, dan ini impulsif bullish yang sangat kuat seolah-olah akan terjadi kenaikan, tapi ditutup impulsif bearish ya. Selain penutupannya itu ada area compression dan juga ada candle impulsif bearish. Inilah penutupannya ya. Jadi ketika ada impulsif pasti banyakkan itu akan ditutup. Dan ini posisinya juga sama. Impulsif bullish ini sudah ditutup setengahnya daripada impulsif bullish ini. Maka menurut saya kalau dari koreksi ini ya, ini saya katakan kalau tidak mampu break di bawah ini ya, karena area swing terakhir yang menjadikan titik swing low ini wajib di breakout gitu loh, yang berkisaran antara 1976.83. Maka di sini saya akan tandain untuk kita melihat struktur saat ini ya, wilayah ini yang wajib di breakout dulu sebelum melanjutkan kenaikan, itu maksudnya. Oke, ini adalah target breakoutnya. Ya, ini adalah target breakoutnya. Berkisaran 1976.93. Ada kemungkinan akan menuju wilayah tersebut gitu. Ya, ada kemungkinan menuju wilayah tersebut. Oke. Ya, seperti itu gambarannya. Tapi kalau ternyata ini tidak mampu dan minimal dia menutup impulsifnya ini, dia turun dan kemudian dia break naik lagi, breakout daripada high weekly, maka ini akan berubah, statusnya akan geser ke atas dari swing terakhirnya. Itu maksudnya. Ya, semoga teman-teman memahami ya apa yang saya maksud ya di analisa weekly ini, khususnya di hari Senin. Karena kalau teman-teman tidak tonton dari videonya awal, nanti takutnya nggak akan kurang memahami apa yang saya sampaikan gitu. Oke, kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Kita lihat time frame 1 jam. Nah, ini adalah pergerakan ini ya, struktur chart pattern terjadi ya, bullish flag ya, bullish flag, tapi ini membentuk falling wedge ya. Menurut saya ada pembentukan falling wedge, artinya ada merucut gitu loh. Penurunan yang merucut. Nah, seperti ini. Ini penurunan merucut, ini trendline atas. Oke, yang keduanya di sini ada trendline bawah. Nah, ini penurunannya merucut gitu. Hampir seperti channel bearish channel, tapi saya melihatnya di sini racing wedge ya. Dalam chart pattern racing wedge ini ada pembentukan bullish flag gitu loh. Ya, kecenderungan adalah bullish, korektif, bullish gitu. Oke. Ya, ini gambarannya secara struktur marketnya. Dan tentunya kalau saya perhatikan masih dalam area racing wedge gitu loh. Cuman kita lihat ya, apakah nanti mampu break di bawah racing wedge atau membentuk pergerakan di dalam area racing wedge ini. Contohnya pergerakannya seperti ini strukturnya ya. Ini kan dari atas ke bawah, terus kemudian ini membentuk correction wave ya. Contoh dia akan membentuk posisi seperti ini. Nah, bisa juga ya, dan terus berlanjut turun sampai mendekati area order block time frame daily ya, baru menunjukkan potensi penguatan kembali gitu. Dan ini yang wajib kita perhatikan besok ya, sampai time frame 1 jam mana dulu yang akan di breakout. Kalau posisinya racing wedge ini membreakout trendline atas seperti ini ya,
maka akan kecenderungannya dia akan naik. Contoh swing terakhirnya yang mana? Ya, kalau saat ini kan yang ini nih. Ya, tentunya dia minimal seperti ini. Ya, sentuh ini, retest dan menuju area break high weekly dan melanjutkan kenaikan. Oke. Ini gambarannya. Makanya dari sini teman-teman tonton deh videonya dari awal sampai akhir supaya nggak bingung. Ya, supaya nggak salah memprediksi dan bisa dicocokkan di trading plan masing-masing sesuai atau tidak gitu aja. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi saya katakan target breakoutnya di sini karena ini kan belum di breakout dulu. Ya, bisa juga dia akan menuju wilayah ini, break di bawah ini ya. Ya, break dulu di bawah ini, dan hal yang perlu kita waspadai adalah ini, area ini nih. Ini bisa juga akan terjadi breakout ya. Seperti ini, retest dan melanjutkan penurunan sampai posisi ini ya. Nih, baru dia akan naik gitu loh. Ya, di sini. Nah, ini gambarannya. Selama belum ada konfirmasi di time frame besar, time frame daily contohnya, baru dia akan naik. Ya. Karena trennya adalah naik gitu. Makanya kita lihat sejauh mana koreksinya. Intinya fokus mencari titik buy. Ya, fokus mencari titik buy dari posisi yang kita lihat sisi kiri. Di sini ada base, dalam base ada order block, ya, ada area demand, ada order block. Kemudian di sini juga sama, area demand, ada order block. Maka yang itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita lihat konfirmasinya. Tapi untuk time frame 1 jam ini memang belum ada konfirmasi secara struktur, baru ada pembentukan menurut saya ya. Ini ada chart pattern pembentukan daripada falling wedge itu sendiri gitu. Gambarannya seperti ini untuk hari Senin sampai dengan minggu depan ya. Kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan ya, selalu saya ingatkan kembali, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah teman-teman akan banyak informasi yang bisa didapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya, oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.